Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Faisal Anwar, NIM 1060123000362 dari kelas DA47CD. Di sini saya akan memberikan presentasi dari tugas 3 saya. Oke, sebelum saya masuk ke presentasinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori estetika Edmund Burke Feldman. Teori estetika ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Edmund Burke Feldman. Ia adalah seorang ahli pendidikan seni. Ia membagi cara mengapresiasi karya dengan 4 analisis agar karya dapat dinilai secara spesifik dan juga mendalam. Oke, untuk estetika yang pertama adalah estetika barat. Untuk estetika barat ini saya mengambil karakter Echo dari serial Arcane. Karakter Echo ini dibuat pada tahun 2021 oleh Ladislas Gueros dan Riot Games dengan media animasi. Deskripsi dari karakter Echo. Echo merupakan karakter dari serial Arcane yang termasuk dalam watak protagonis. Echo merupakan pahlawan dari negeri Zaun yang berjasa untuk mempertahankan kehidupan yang ada di sana. Dalam perjalanannya, Echo memiliki banyak keadaan pahit, terutama kehilangan teman-teman dekatnya dan juga kehilangan orang yang ia anggap sebagai ayahnya. Segala perjuangan Echo diakhiri dengan gelar Boy Savior pada perang di Piltover karena telah menyelamatkan keadaan meskipun tanggungannya adalah nyawanya sendiri. Formal dari Echo ini terlihat dari pewarnaan tubuhnya. Echo sangatlah mencerminkan seperti suku-suku yang bisa saya ambil contoh seperti di film Black Panther yang memiliki kulit coklat dengan tanda cat berwarna putih seolah-olah melambangkan tradisi mereka. Begitu pula dengan Echo dan juga serta senjata yang terlihat seperti pedang namun dengan ujung berbentuk kotak karena berfungsi untuk menukik, menangkis dan juga memukul. Dan juga terlihat pada gaya warna rambut yang menjadi khas orang-orang berkulit coklat yaitu di gimbal. Interpretasi dari karakter Echo adalah terlihat pada gambar Echo ini memberikan interpretasi sedang berjuang dengan keras. Terlihat dari ekspresinya dan gesturnya dengan tangan kanan memegang senjata dan tangan kiri menarik senjata rahasianya. Disertai dengan lompatan seolah-olah ingin menghampiri musuhnya. Dilihat dari kostum yang digunakan Echo pun terlihat seperti kostum koboi, yang mana bahan yang digunakan tidak terlalu tahan serangan karena ia berasal dari negeri bawah, oleh karena itu ia mengumpulkan dan juga membuat baju tarungnya sendiri. Penilaian dari karakter Echo ini, karakter Echo merupakan karakter yang memiliki desain yang cukup khas dengan penyesuaian rata-rata animasi yang ada di barat. Dengan tampilan yang didesain untuknya sangat memperlihatkan dia jelas seorang petarung. Bukan hanya itu, penyesuaian dari keseluruhan karakter sangatlah berpadu karena tidak ada hal yang kontras dari karakter Echo ini, mulai dari fisik, pakaian, dan juga senjata. Untuk estetika selanjutnya adalah estetika timur. Estetika timur saya mengambil lukisan Huike menyodorkan lengannya ke Bodhidharma yang dibuat pada periode Muromachi abad ke-15 oleh Sessutoyo dengan media lukisan tinta. Deskripsi dari karya Huike menyodorkan lengan ke Bodhidharma. Lukisan ini menampilkan 2 tokoh utama, yaitu Bodhidharma, pendeta India yang membawa ajaran Zen ke Tiongkok, dan Huike, calon muridnya. Dalam adegan ini, Huike berdiri sambil mengangkat lengan yang telah dipotong sebagai bentuk pengorbanan dan kesungguhan belajar dari Bodhidharma. Bodhidharma duduk dengan wajah tenang dan sedikit berpaling, memperlihatkan keteguhan dan keheningan batin. Latar belakang lukisan sangat sederhana, ruang kosong mendominasi komposisi dengan hanya beberapa guratan tinta yang membentuk tubuh, pakaian, dan ekspresi wajah. Formal dari lukisan ini yaitu teknik sumi-e, digunakan dengan keahlian tinggi. Guratan tinta cepat, ekspresif, dan minimalis, tidak ada pewarnaan selain nuansa abu-abu dari tinta. Kontras antara bidang kosong dan bentuk tokoh menciptakan titik fokus yang kuat. Pakaian Bodhidharma dilukis dengan garis-garis tegas dan tebal, memberikan kesan stabilitas dan spiritual. Sebaliknya, tubuh Huike lebih ringan dan lincah, menunjukkan emosi dan dinamika. Ekspresi wajah kedua tokoh digambarkan hanya dengan sedikit garis, namun sangat ekspresif, menampilkan ketegangan spiritual yang intens. Interpretasi dari lukisan ini adalah lukisan ini bukan hanya sekedar adegan dramatis, tapi menyampaikan makna filosofis yang dalam. Huike memotong lengannya sebagai bukti pengabdian total, tindakan ekstrim yang mencerminkan pencarian spiritual dalam Zen.
Bodhidharma yang terkenal keras dan penuh disiplin. Tetap duduk tenang, menekankan bahwa pencerahan tidak datang dari tindakan ekstrim, tapi dari ketenangan batin. Negative space yang luas memberikan kesan keheningan, kehampaan, dan kekosongan. Nilai penting dalam Zen, kehampaan di sini bukan kekurangan, melainkan ruang untuk kontemplasi dan pencerahan. Penilaian, lukisan ini sangat kuat dalam menyampaikan konflik batin dan spiritualis dengan cara yang sangat sederhana namun tajam. Kualitas estetikanya tidak terletak pada detail atau realisme, melainkan pada ekspresi batin, komposisi minimalis, dan simbolisme filosofis. Ini adalah contoh sempurna dari estetika Zen Jepang yang mengutamakan makna mendalam melalui bentuk yang sederhana. Selanjutnya adalah estetika Nusantara. Saya mengambil Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Dibuat pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda. Medianya adalah arsitektur. Deskripsi dari Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman adalah masjid yang populer dan menjadi pusat ibadah di Aceh yang telah menjadi saksi bisu perjuangan Aceh melawan penjajahan. Masjid Baitur Rahman ini telah direnovasi oleh Belanda pada tahun 1879. Dan kemudian saat tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, masjid ini tetap berdiri kokoh. Formal dari Masjid Baitur Rahman. Warna pada Masjid Aceh ini memiliki dua warna, yaitu hitam dan juga putih. Dan kedua warna ini merupakan warna utama dari Masjid Baitur Rahman sendiri, yang mana memiliki makna putih melambangkan kemurnian dan juga kebersihan, serta hitam memiliki makna menjadi simbol keberanian, ketegaran, kesatuan, dan persatuan. Model dari bangunan ini juga dipengaruhi oleh arsitektur India Mughal. Interpretasi dari Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman Aceh memberikan interpretasi seperti simbol dari kota Aceh karena telah dikenal populer dan juga memberikan kesan agung dan juga kokoh. Karena pengaruh cerita bahwa masjid ini tetap kokoh berdiri saat tsunami pada tahun 2004. Dan juga pengaruh arsitektur India Mughal seperti Taj Mahal memberikan kesan yang sama pada Masjid Baitur Rahman Aceh ini. Dan juga sistem kubah yang terlihat ada 5, yang mana di tengah memiliki tinggi yang paling atas di antara 4 kubah lainnya, memberikan interpretasi bahwa dimanapun kita berasal, kiblat kita hanya Allah Ta'ala. Penilaian dari Masjid Baitur Rahman ini memberikan kesan yang indah untuk para pelihat. Saat berkunjung di sana, pewarnaan dan juga model bangunan sangatlah memberikan kesan yang baik. Selanjutnya adalah estetika Indonesia. Saya mengambil lukisan yang berjudul Ibuku yang dibuat pada tahun 1941 oleh Affandi dengan media lukisan. Deskripsi dari lukisan yang berjudul Ibuku. Lukisan yang berjudul Ibuku yang dibuat oleh Affandi dibuat dengan media cat minyak di atas kanvas berukuran 52 x 43 cm. Merupakan salah satu koleksi awal yang diakuisisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1948. Formal dari lukisan Ibuku ini memiliki gaya realisme dan naturalistik dengan menggambarkan seorang ibu dengan ekspresi emosional dan detail terhadap gestur wajah, dan juga penggunaan warna yang halus dan tidak memiliki kontras yang tajam serta pewarnaan khas yang klasik. Interpretasi dari lukisan ini adalah ekspresi dari ibu yang terlihat makin menua dengan banyaknya keriput dan tangan yang memegang bahunya seperti memijat bahunya yang pegal, dan juga mata yang kosong, dan juga suasana background yang coklat memberikan kesan hampa dan juga seperti tidak ada jalan dan tujuan yang harus digapai. Penilaian dari lukisan Ibuku ini lebih bertuju pada maknanya. Lukisan ini mungkin terlihat seperti kuno, namun untuk penikmat karya seni lukisan ini merupakan mahakarya yang bagus dan keren. Dan secara tidak langsung pemahaman bahwa orang tua tidak mengharapkan apapun pada masa tuanya selain kebahagiaan anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.